Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru. Tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang review staycation atau vacation sih, lebih kayak nge-review tempat tinggal aku selama di Bali. Jadi aku tuh emang beberapa waktu lalu sempet stay lama di Bali sekitar 2 atau sebulan gitu ya. Dan aku memutuskan buat sewa kos-kosan ya, karena kalau di hotel itu kayak bakal mahal banget gak sih. Jadi udah aku sewa kos-kosan aja. Nah ini tuh lokasinya ada di Canggu, ini dia gangnya, langsung aja aku masuk ke dalam. Ini tuh lokasi kos-kosannya emang ada di dalam banget, tapi nggak sampai yang ujung banget gitu ya guys. Aku emang cari yang agak dalam supaya nggak berisik sama suara jalan raya. Karena kamu tahu sendiri lah ya, yang namanya Canggu itu sekarang udah super macet banget dan rame di mana-mana. Nah buat kamu yang bawa kendaraan baik mobil atau motor bisa parkir di luar kos-kosan. Nah ini kayak gini kira-kira penampakan parkirannya. Dan langsung deh aku masuk ke dalam ya, ke kos-kosan aku. Ini sebenarnya ada 2 bangunan gitu guys, tapi aku dapat bangunan yang paling belakang ya. Nih masuk ke dalam sini kita akan ngelewati kayak bambu-bambu gitu, lalu di bawahnya ada kayak batu-batu, lalu di samping kirinya nah itu dia yang kaca-kaca itu kos-kosannya besti. Nah ini dia kamar aku nomor 19. Aku dapat di paling ujung ya. Di bagian depan kamar ini super adem banget karena ada banyak pohon-pohonan gitu dan ada pohon bambunya juga. Terus anginnya juga gede. Tapi pas masuk ke dalam gak tau kenapa suasana ini agak panas guys. Tapi tenang aja, di sini disediakan kipas angin dan juga AC. Nah ini dia kondisi kamarnya. Di sini disediakan kasur, lalu ada tempat meja kerja juga buat kamu yang kerja WFB nih, work from Bali. Nah ini cocok banget nih karena dikasih tempat kerja juga. Dan di bagian pojok ini disediakan tempat buat masak ya, lengkap, ada dispensernya juga, ada buat cuci piring. Nah ini untuk kamar mandinya ada di sebelah sini. Kamar mandinya juga menurut aku udah cukup cukup lega enggak, sempit enggak, pokoknya cukup nyaman ya lah. Nah di atasnya lagi nih masih ada ruangan lagi. Ini tuh kayak tipe mezanin gitu guys. Tapi memang kalau mau ke atas ini tuh tangganya super super agak sedikit sulit ya naiknya, karena tangganya itu hampir kayak vertikal gitu. Jadi butuh perjuangan buat naik tangga. Makanya aku daripada capek naik turun tangga dengan kondisi tangga yang seperti itu ya, aku lebih memutuskan buat menghabiskan waktu di lantai bawah aja, karena kalau di lantai atas itu capek guys naik turun gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mau stay lama banget kayak tahunan gitu, ini lantai atas kepake sih kayak buat nyimpen barang-barang yang gak kepake buat gudang gitu lah ya. Untuk suasana kamar ini cukup nyaman ya, kita disediakan lampu tidur juga ada. Pokoknya itu ini tuh ruangannya tinggi banget ke atas ya ceilingnya, jadi kesannya lega gitu ya. Dan untuk dapur juga ini lengkap ya, peralatannya juga lengkap ya, ada alat makannya juga. Dan galonnya ini aku beli sendiri ya, tapi ini udah disediain galonnya, jadi kita tinggal isi ulang aja. Nah ini lihat alat makannya juga lengkap ya, ada gelas, talenan, sendok segala macem. Di bawahnya juga disediakan ulekan tuh, ada panci buat masak, sendok segala macem, pokoknya lengkap dah. Di samping dapur itu kayak ada semacam lemari gitu, tapi emang lemarinya nggak gede, tapi ini udah cukup banget lah ya buat nyimpan barang-barang aku, nyimpan baju segala macam. Disediain hanger juga, hanger yang beragam macam bentuknya seperti ini. Dan untuk pembayaran listrik ini nggak pakai token ya guys, tapi kayak dicatat gitu nanti sama si owner mbak-mbaknya ya, berapa banyak kita pakai listriknya, nanti tinggal di total aja terus kita bayar gitu. Jadi nggak pakai token ya. Kalau kata aku sih kalau pakai token tuh lebih enak ya, tapi ya tergantung kebijakan sih. Untuk gas juga disediain, tapi kalau habis kayaknya kita harus beli sendiri ini. Dan kebetulan kemarin selama aku di sini gasnya masih full, jadi aku nggak ganti sama sekali. Dan aku juga dipinjemin ini nih rice cooker sama si mbaknya, dan ini free ya, aku nggak perlu nyewa. Dan beruntung banget jadi aku bisa masak nasi sendiri. Aku juga suka banget sama fasilitas kulkasnya, karena kulkasnya ini gede ya,
ukurannya. Bukan kulkas hotel yang kayak di mini fridge gitu, tapi ini kulkas yang gede loh pokoknya. Jadi bisa nyimpan makanan, stok minuman, tahu segala macam. Ya mantap lah. Aku stay di sini selama kurang lebih 2 mingguan lah ya. Aku dapat di harga sekitar 2 juta mungkin. Yang sekarang aku nggak tahu sih, tapi harga terupdate-nya berapa, tapi kamu bisa langsung cek aja di Google Maps ya. Namanya itu Canggu Apartemen. Ini aku nggak di endorse, cuma pengen cerita aja. Dan aku beli Canggu karena apa ya? Karena itu deket kalau mau kemana-mana ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih, kayaknya bakal rame banget, jadi bakal macet. Pokoknya kamu survei aja sih ke sini gitu kan, supaya nggak nyesel. Tapi selama aku di sini sih oke-oke aja ya. Nah sebelum ke sini tuh kayak kita ngasih ngasih deposito gitu ya. Aku lupa berapa depositonya. Tapi nanti pas kita udah selesai stay tinggal di sini, depositonya bakal dibalikin. Dan nggak tahu kenapa dibalikin depositonya itu cukup lama guys, kayak beberapa minggu tuh belum dibalik-balikin. Aku sampai harus maksa-maksa ke si mbaknya lewat WhatsApp, "Mbak, depositonya udah ada belum?" gitu. "Saya tunggu ya," gitu kayak. Tapi pada akhirnya dibalikin juga sih. Tapi emang itu lama banget balikinnya, best. Nah buat kamu yang stay bareng teman, ini kamar mandi bawahnya itu kaca guys, jadi kayak kelihatan gitu. Jadi ya kamu sesuaikan aja lah ya. Kamar mandi di sini disediakan air hangat juga, tapi aku jarang banget pakai air hangatnya karena di Canggu itu udah panas ya, lebih asik mandi pakai air dingin. Di sini disediakan juga ada cermin yang super panjang, di bawahnya ada wastafel, dan di bawahnya lagi ada kayak semacam lemari gitu, bisa ya buat nyimpan-nyimpan barang apa terserah. Lalu ada tempat penyimpanan sabunnya juga. Air di sini bersih lancar, nggak ada kendala sama sekali. Di pinggir temboknya ini kayak ada semacam gantungan handuk atau baju basah ya. Ini kerannya bisa dipakai buat head shower, bisa juga dipakai buat wudhu gitu guys. Untuk toiletnya nih jenisnya toilet duduk. Lalu kita juga dipinjemin 2 buah handuk, ada gantungannya juga, jadi kita bisa gantung handuk di situ. Disediakan ini juga jemuran, jadi kita bisa ngejemur baju basah ataupun handuk di luar kos-kosan ya. Tapi sayangnya ini tuh kayak matahari tuh nggak langsung masuk ke sini guys, karena ketutupan sama tembok dan pohon bambu. Jadi kalau mau ngeringin baju kayaknya cukup lama keringnya ya. Nah baru hubung di kamar ini tuh full kaca depannya. Jadi ini dikasih hordeng gitu, hordeng besar. Jadi kalau misalkan kita sewaktu-waktu kepanasan atau butuh udara segar, ini tinggal kita geser aja pintunya kayak gini. Nah ini dia tadi aku kasih tahu kalau di sini tuh ada AC-nya juga. Tapi sayangnya ini AC-nya jarang aku pakai karena untuk menghemat gitu ya. Ini aku pakai kalau lagi panas banget aja ya. Tapi kalau lagi nggak terlalu panas, aku prefer pakai kipas. Tapi sayangnya kipas ini tuh adanya di atas banget ya, jadi tuh nggak kerasa kipasnya besti, karena itu tinggi banget kipasnya ya. Saran aku sih buat owner, coba deh diturunin lagi kipasnya ya, sedikit lagi, supaya angin itu kerasa. Karena kalau kipasnya terlalu tinggi tuh anginnya nggak kerasa besti, jadi kayak cuma kayak sepoi-sepoi aja gitu kan. Aku juga suka banget sama kos-kosan ini karena dia tuh strategis dan dekat kalau mau kemana-mana. Ini pas aku jalan kaki aja menuju keluar karena mau ke Alfamart, itu tinggal jalan kaki aja. Gimana sih maksudnya? Kalau mau ke Alfamart atau beli makanan, mau jajan ke warung, mau ngelondri segala macam, tinggal jalan kaki aja ya, karena deket. Nah ini salah satu kos-kosan yang ada di ruang depannya. Dia tuh kos-kosannya kayak berhadapan gitu. Aku nggak tahu harganya berapa, kayaknya sih lebih mahal. Terus di sini juga ada kamar yang lebih depan lagi dan kayaknya lebih private lah ya. Ini kayak lebih privacy gitu, jadi harganya ya makin mahal. Dan di sini tuh di mana-mana diletakkan CCTV ya, jadi insya Allah untuk keamanan ini aman. Tapi cuma di sini tuh kayak banyak anjing aja guys. Dan buat teman-teman yang takut anjing, ya bersikap biasa saja lah. Semoga anjingnya nggak gigit, karena anjingnya juga cukup baik sih. Nah keluar dari gang ini bisa langsung ini ya guys, melihat
beragam macam orang yang jual makanan, ada toko juga. Lalu kalau kita lihat ke kiri, nah itu kelihatan banget ada Alfamart guys. Bisa langsung aja ke sana kalau kamu butuh ke Alfamart ya. Pokoknya deket deh kalau mau kemana-mana. Aku juga tiap pagi tuh sering ke pasar ya, pasar desa Canggu. Ini tuh jaraknya sekitar 5 menit aja dari kos-kosan. Ini biasanya aku kesini buat beli bahan makanan ya, karena kan kita bisa masak sendiri di kosan, ada kompornya juga. Jadi biasanya aku beli makan langsung di sini, kayak beli daging, beli telur, beli sayuran segala macam. Yang simpel-simpel aja sih, yang penting bisa bikin kenyang gitu kan. Daripada harus beli makan di luar itu kayak boncos nanti guys. Tapi makanan di Canggu murah-murah loh guys. Tapi tergantung sih kamu mau beli makanannya kayak gimana. Apa mau beli makan di warung-warung biasa atau mau beli makanan di tempat yang fancy, ya disesuaikan sajalah sama kondisi kantong kamu. Terus kalau kita mau main ke pantai juga deket, kayak cuma 10 menitan gitu langsung nyampe di pantai Canggu. Dan ya kira-kira ini aja ya pengalaman stay aku di salah satu kos-kosan di Bali. Nah ini tuh nama kos-kosannya Canggu Apartemen, dan buat temen-temen yang mau kesini bisa langsung cari aja di Google Maps Canggu Apartemen gitu kan. Nanti dia bakal keluar dan bisa langsung kamu cari aja nomor kontak WhatsAppnya, kamu bisa langsung booking lewat situ. Dan kamu bisa juga langsung cari tahu harganya sama adminnya, karena harga terupdate-nya aku kurang tahu juga ya. Nah ini di depan apartemen juga disediakan banyak tong sampah, jadi kita nggak usah khawatir nih kalau punya sampah mau buang kemana gitu kan, tinggal buang aja ke sini. Kita nggak perlu bayar lagi guys. Nah nanti buangnya itu di ember-ember warna biru ini ya. Ya udah ini aja mungkin ya review apartemen yang bisa aku kasih tahu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan kamu klik like, komen, dan subscribe, dan follow juga nih sosial media aku kayak Instagram dan TikTok. Ya udah kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.